Hello and welcome back. Ini adalah part kelima dari Alkitab versus Quran, mana yang merupakan karangan atau tulisan manusia. Ternyata setelah kita mengecek satu persatu klaim Muslim bahwa Quran ini merupakan firman Allah, hal itu tidaklah terbukti. Tidak ada satupun Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar. Tidak ada saksinya. Bahkan Muslim tidak mempunyai Quran zaman Muhammad maupun zaman Utsman. Dan mereka mengatakan hanya ada satu versi Quran di seluruh dunia. Ternyata kita menemukan lebih daripada 37 Quran Arabik yang berbeda-beda. Pada video kali ini kita akan membahas proses standarisasi Quran. Muslim mengatakan Quran cuma satu, ternyata ada 37 versi. Yang benar, katanya Quran cuma satu kok. Kita cek yuk. Kita lihat dulu proses standarisasi Quran. Muslim mengklaim pada zaman Muhammad tiap kali dia mendapatkan wahyu, langsung ditulis. Dia mempunyai juru tulis. Anda bisa baca di dalam bukunya Profesor M.M. Azami. Judulnya adalah Kutab Al-Nabi atau Juru Tulis Muhammad. Ada sekitar 65 orang sahabat yang bertugas sebagai juru tulis Muhammad pada waktu itu. Anda lihat di sini, antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Ubay bin Ka'ab, Said bin Thabit, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Al-Khattab. Kalau hal ini benar teman-teman, artinya pada waktu itu tidak semua para sahabat tersebut menghafal ataupun menuliskan seluruh Quran. Karena Quran masih perlu lagi dilakukan pengumpulan, bahkan membutuhkan 2 orang saksi. Aneh bukan cerita ini? Dalam buku Kontroversi Islam Awal oleh Munim Siri, dia memberi catatan kritis mengenai sumber proses pengumpulan wahyu menjadi kitab suci tertulis, terutama di era sahabat. Dia memperlihatkan adanya kontradiksi antara riwayat-riwayat tentang proses penulisan wahyu. Dalam sejarahnya, Muslim mengklaim bahwa Al-Quran dinyatakan telah ditulis sejak era Nabi Muhammad. Namun, Al-Quran kenyataannya baru dihimpun dan dikumpulkan dalam satu mushaf beberapa tahun setelah Nabi Muhammad mati. Dengan sekian banyak penulis, tidak ditemukan satupun manuskrip zaman Muhammad yang diklaim dia mempunyai 65 orang juru tulis. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Al-Quran telah dihimpun dalam satu mushaf pada era khalifah pertama yaitu Abu Bakar. Ini pun tidak kita temukan mushafnya. Karena saat itu dikatakan banyak para penghafal Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Jadi setelah Muhammad mati, terjadi pemurtatan massal teman-teman. Kemudian Abu Bakar pada waktu itu melancarkan perang untuk mengembalikan orang-orang yang murtad kembali kepada Islam. Namanya Perang Riddah. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran segera dibukukan. Setelah Muhammad mati, Muslim mengklaim standarisasi yang pertama dilakukan oleh Abu Bakar yang memerintahkan Said bin Thabit. Ini berarti mereka tidak mencatat seluruh Quran dan tidak semua menghafal seluruh Quran, sehingga harus dikumpulkan. Yang diklaim dari pelepah kurma, papan, kulit binatang, tanah keras, batu dari hafalan, dan lain-lain. Kemudian mushaf tersebut dipegang oleh Abu Bakar hingga dia wafat, lalu di tangan Umar bin Khattab sampai wafat, kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar. Quran zaman Abu Bakar pun tidak ditemukan manuskripnya. Sebagaimana dicatat oleh Asyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran dan penulis lainnya seperti Ibnu Abi Dawud Al-Sijistani dalam kitab Al-Masohif, di sana diperlihatkan berbagai riwayat yang mengandung banyak kontradiksi dan inkonsistensi. Dalam kitab Al-Masohif ada ribuan variasi ayat-ayat yang terdapat dalam 15 mushaf primer dan 13 mushaf sekunder. Misalnya riwayat yang umum diterima adalah bahwa Abu Bakar memerintahkan kanonisasi dan kodifikasi Al-Quran atas inisiatif Umar bin Khattab. Tetapi riwayat lain ada yang menyebutkan bahwa Umarlah yang memulai kodifikasi Al-Quran. Terjemahan riwayat tersebut dari Abdullah bin Fadalah yang berbunyi, ketika Umar memutuskan untuk mengumpulkan Al-Quran, dia mengangkat koleganya untuk mewakilinya dan berkata, apabila kalian berbeda pendapat, tuliskan dalam dialek suku Mudra. Karena sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepada seorang dari suku Mudar. Abu Ishaq juga meriwayatkan, terjemahannya adalah ketika Umar mengumpulkan teks Al-Quran, dia bertanya, siapa orang yang paling ahli dalam bahasa Arab? Kemudian mereka menunjuk kepada Said bin Alas. Umar pergi menemui Said dan berkata, siapa penulis yang paling baik di antara orang-orang? Said menjawab, Zaid bin Thabit. Kemudian Umar berkata, kalau begitu, silakan Said mendikte dan Zaid menuliskannya. Mereka pun membuat 4 naskah Al-Quran dan dikirimkan ke Kufah, Basra, Suriah, dan Hijaz. Ini pun tidak kita temukan manuskripnya sampai sekarang. Jadi karena Muhammad sering lupa bagaimana membaca Quran sehingga dia tidak bisa mengulang untuk kedua kalinya, dia membaca Quran dengan cara yang berbeda-beda. Sehingga terjadi pertengkaran para sahabat Muhammad pada waktu itu tentang bacaan-bacaan Quran. Dan Muhammad mengaku bahwa Quran diturunkan dalam 7 versi atau 7 ahruf yang berbeda-beda.
Tetapi lihat, zaman kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mereka mencoba menyatukan bacaan Quran. Tetapi hal ini tidaklah berhasil, karena ternyata terjadi banyak lagi perbedaan-perbedaan, malah lebih banyak daripada 7 ahruf. Penduduk Syam dikatakan membaca Al-Quran dengan qiraat Ubay bin Ka'b. Penduduk Kufah membaca Al-Quran dengan qiraat Abdullah bin Mas'ud. Selain itu, mereka juga membaca dengan qiraah Abu Musa al-Asy'ari. Perbedaan versi ini membawa konflik di tengah masyarakat. Sehingga zaman khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan, dia mencoba menyatukan kembali bacaan Quran. Bacaan versi lainnya dibakar. Dan menurut klaim Muslim, mushaf Utsman ini dikopi dan dikirim ke 9 provinsi besar. Tetapi mushaf Utsman sampai sekarang tidak ditemukan. Kemudian setelah Utsman, maka Al-Hajjaj bin Yusuf mencoba menyatukan lagi dan membuat mushafnya sendiri. Mushaf-mushaf versi Utsman kemudian dibakar oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Mereka mengklaim bahwa bacaan naskah Utsmani ini disempurnakan oleh 2 orang pejabat tinggi di dalam kekhalifahan Umayyah, yaitu Ibn Muklah dan Ibn Isa. Kemudian tahun 933 Masehi dengan bantuan Abu Bakar Ibn Mujahid, mereka menentukan 7 bacaan saja yang dikenal sebagai kitab Al-Sabat fil Qiraat dari sekitar 50 qiraat Quran yang ada saat itu. Kemudian ditambahkan 3 qiraat lagi oleh Al-Jazari tahun 1429 Masehi atau abad ke-15. Variasi bacaan ini bukanlah 7 ahruf zaman Muhammad, melainkan berkembang dari mushaf yang sudah disatukan zaman Utsman dan Al-Hajjaj bin Yusuf. Sekalipun sudah distandarisasi hanya 10 qiraat atau bacaan saja, tetapi ternyata Quran masih berkembang banyak versi-versi bacaan lainnya. Sampai akhirnya pada tahun 1923 ada banyak versi Al-Quran pada waktu itu. Juga tidak pernah ada satu versi yang diterbitkan untuk didistribusikan secara luas. Pada tahun 1923, sebuah komite ulama Islam bertemu di Kairo, Mesir, dan mereka memilih versi Hafs dari Quran menjadi Quran yang resmi, dan pencetakan massal versi itu pun dimulai. Panitia itu bahkan memilih gaya kaligrafi yang unik untuk digunakan di dalam Al-Quran. Muhammad bin Ali Al-Husaini Al-Haddad, dia memilih bacaan versi Imam Hafs pada waktu itu dan menenggelamkan versi bacaan lainnya di Sungai Nil. Dan Anda bisa membaca ini di dalam bukunya Profesor Gabriel Said Reynolds, Quran and its Historical Context, halaman yang ketiga. Quran versi Hafs ini tidak disusun dari manuskrip manapun, melainkan murni dari hafalan. Inilah yang dipakai hampir 95% Muslim di seluruh dunia. Versi-versi Quran Arabik yang berbeda-beda ini Anda bahkan bisa membelinya secara online, teman-teman. Ada versi bacaan Al-Susi, Abi Ja'far, Duri Abi Amar Al-Basri, Ibn Jamas, Kalaf, Ya'qub, Ibn Amir, dan banyak lagi. Ini adalah versi-versi Quran Arabiknya, bukan terjemahannya ya. Anda bisa kumpulkan sendiri dan Anda bisa hitung perbedaan-perbedaan bacaan dari antara versi-versi Arabik Quran yang berbeda-beda tersebut, teman-teman. Jadi yang mengatakan bahwa Quran cuma satu dan sama di seluruh dunia, itu tandanya dia kurang piknik, teman-teman. Dari total 37 versi Quran Arabik yang kita temukan sekarang, dihitung perbedaannya ada kurang lebih 93.263 perbedaan pengucapannya. Karena dukungan rial Arab Saudi, maka versi Imam Hafs dipakai menjadi versi standar Quran di seluruh dunia hampir 92 sampai dengan 95% Muslim, termasuk yang ada di Indonesia. Sedangkan negara-negara lain menggunakan versi yang berbeda-beda. Ada yang versi Al-Duri, Wars, Kalun, dan Hisham, juga versi-versi lainnya. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan Shalom.